Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Saya bacakan satu keputusan dari Muktamar Nahdlatul Ulama, masih muktamar yang diselenggarakan pada tahun 1926. Kali ini saya bacakan perihal zakat zakat untuk pembangunan masjid. Saudara-saudara, pembahasan ini berkenaan dengan tafsir sabilillah dalam orang-orang yang berhak mendapatkan distribusi zakat. Khususnya di sini yang dimuat dalam pembahasan muktamar adalah zakat untuk pembangunan masjid. Itu bagaimana hasil keputusan muktamar. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, langsung kita baca saja. Zakat untuk pembangunan masjid ya. Mungkin kita perlu tunjukkan lagi cover dari buku ini. Nah, ini covernya ini. Ahkamul Fuqaha ya. Ini keputusan Muktamar Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama ya. Zakat untuk pembangunan masjid. Ini pertanyaannya, bolehkah menggunakan hasil dari zakat untuk pendirian masjid, madrasah-madrasah atau pondok-pondok, asrama-asrama? Karena semua itu termasuk tanda kutip sabilillah. Sebagaimana kutipan Imam Al-Qaffal. Kita menuju pada jawabannya. Muktamar memutuskan tidak boleh Muktamar memutuskan tidak boleh, karena yang dimaksud dengan sabilillah ialah mereka yang berperang di jalan Allah. Di sabilillah itu di sini Muktamar memutuskan hanya pada satu makna, yaitu mereka yang berperang di jalan Allah. Adapun kutipan Imam Al-Qaffal itu adalah lemah atau dhaif atau dhaif. Di sini ibarat yang dipakai yang pertama yang ada di kitab Rahmatul Ummah, teks Arabnya wattafaqu ala man'il ikhraji li bina'i masjidin aw takfini mayyitin. Jadi ini ibaratnya langsung menyebut bina'i masjid Para ulama sepakat atas larangan menggunakan hasil zakat untuk membangun masjid atau mengkafani mayit. Ini yang ada di kitab Rahmatul Ummah. Terus sedangkan sabilillah itu sendiri maknanya itu seperti apa? Di sini dikutipkan dari kitab At-Tafsir Al-Munir atau Tafsir Murah Labid. Wa naqala Al-Qaffal an ba'dil fuqaha annahum ajazu sarfa sadaqat ila jami'i wujuhil khair min takfinil mauta wa bina'il husun wa imaratil masjid li'anna qawlahu ta'ala fi sabilillah amun fil kulli. Imam Al-Qaffal mengutip dari sebagian ulama fikih. Jadi bahasanya wa naqala Al-Qaffal. Jadi Al-Qaffal bukan berfatwa sendiri, saudara di sini. Wa naqala Al-Qaffal an ba'dil fuqaha. Berarti Imam Al-Qaffal tidak berfatwa sendiri, melainkan mengutip fatwa sebagian ulama fikih Di sini tidak disebutkan siapa sebenarnya yang memiliki pendapat sabilillah itu jami'i wujuhil khair Tidak disebutkan Jadi Imam Al-Qaffal mengutip dari sebagian ulama fikih bahwasanya mereka ulama itu memperbolehkan menggunakan hasil sedekah atau zakat bagi semua jalur kebaikan seperti pengkafanan mayit, pembangunan benteng dan pembangunan masjid. Karena firman Allah fi sabilillah li'anna qawlahu ta'ala fi sabilillah amun fil kulli bersifat umum mencakup keseluruhan. Jadi berbicara
ini ya, pendapat Imam Qaffal itu sekali lagi di sini ditegaskan bahwa Imam Qaffal itu hanya mengutip sebagian fuqaha, bukan pendapat beliau sendiri. Dan kembali pada inti daripada hasil keputusan muktamar ini, bahwa keputusan muktamar pada saat itu menyepakati tidak boleh menggunakan zakat untuk pembangunan masjid. Itu tidak boleh. Untuk pembangunan masjid, seperti juga yang tertuang dalam pertanyaannya, pembangunan madrasah-madrasah atau pembangunan pondok-pondok atau asrama-asrama, itu para ulama, Nahdlatul Ulama menyepakati tidak boleh atau memilih hukum tidak boleh. Mereka juga menulis di sini kutipan pendapat oleh Imam Qaffal dari beberapa ulama itu dinyatakan lemah. Baik kawan-kawan, seandainya ya hari ini kita akan banyak disaksikan bahwa harta zakat itu digunakan untuk pembangunan madrasah dan seterusnya, masjid dan seterusnya. Maka jika terpaksa mau mengambil pendapat itu jangan mengatakan mengambil pendapatnya Imam Al-Qaffal, ya, karena Imam Al-Qaffal juga mengambil itu, juga mengutip pendapat para ulama. Jadi entah di sini tidak disebutkan nama ulama yang dikutip oleh Imam Qaffal, mungkin itu yang menyebabkan pendapat ini dikatakan lemah. Baik, itu saja pembacaan hasil Muktamar Nahdlatul Ulama dalam kitab Ahkamul Fuqaha pada kesempatan saya ini. Semoga menambah pengetahuan dan semoga bermanfaat. Dari kami jika ada salah maafkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.